Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Hardianto SSTMT dan kita masih di mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi, dan kali ini kita sudah di pertemuan ke-13, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang software testing. Nah, di software testing itu kita juga sudah belajar tentang di pertemuan ke-12 kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan pengujian terhadap suatu software dan tahapannya seperti apa, kemudian dimulai dari mana, kita sudah pelajari. Nah, di pertemuan 14 ini kita melanjutkan bagian kedua dari software testing, dengan dimana nanti kita akan coba melakukan praktikum penghitungan tentang bagaimana kita mengidentifikasi kekomplekan dari sebuah software, karena kita harus mengetahui terlebih dahulu seberapa besar software tersebut, kekomplekannya, seberapa besar software tersebut, jalur-jalur yang akan mungkin terjadi dari suatu software. Di pertemuan ke-12 kemarin kita sudah sampai di prinsip dasar uji coba perangkat lunak. Jadi ada beberapa ukuran untuk menguji seberapa layak dari sebuah software tersebut. Di antaranya dari kesederhanaannya, kemudian dari kestabilannya, dan kemudian untuk dipahami. Dan di pekan ini, di pertemuan ke-13 ini, kita akan melanjutkan untuk mata kuliah APSI ini, melanjutkan software testing. Kita akan belajar tentang apa saja sih teknik yang digunakan untuk menguji suatu software. Kita kenal bahwa untuk teknik uji coba konvensional itu kita kenal juga white box testing dan black box testing. White box testing itu kita dilakukan dengan yang bertujuan untuk mengetahui cara kerja dari internal suatu sistem atau software. Di antaranya adalah melakukan analisis basis path di path dasarnya, kemudian melakukan control structure, if else-nya, kemudian dia melakukan fungsi-fungsi di dalamnya, apakah memberikan output atau memberikan hasil yang sesuai. Sedangkan untuk black box testing itu bertujuan untuk dilakukan terhadap interface software yang bisa didemonstrasikan secara penuh. Nah, jadi untuk black box itu lebih ke uji coba yang mengarah ke tampilan luar, dan biasanya yang menguji itu adalah yang pengguna yang bisa melihat interface dari software tersebut. Nah, jika di dalam suatu pembuatan suatu program, kita mengenal adanya path atau adanya jalur. Nah, secara dasarnya untuk pengujian jalur suatu software, kita bisa lihat dari contoh-contoh berikut. Standarnya itu
sebelum kita melihat polanya, kita harus mengetahui dulu apa maksudnya dari node atau dari bentuk lingkaran ini. Ya, bentuk lingkaran yang ini itu disebut dengan grab node, ya, satu atau lebih pernyataan prosedural. Nah, sedangkan garisnya yang mengarah ke kanan ini dengan garis lurus itu disebut dengan edges, ya, atau alur kendali. Nah, kalau di alur yang sequence atau yang berurutan itu akan seperti ini. Jadi setelah node 1, kemudian ada edge, kemudian ada node 2 dan seterusnya. Kemudian jika menggunakan if itu ada percabangannya, dia akan ada percabangannya jadi 2, kemudian akan ada suatu kondisi yang terpenuhi, kemudian akan menghasilkan hasil akhirnya, dia akan bergabung kembali. Kemudian jika while dan until ini hampir sama. Jika while itu selama kondisi masih terpenuhi maka dia akan dijalankan. Sedangkan untuk until dia dijalankan hingga suatu kondisi tersebut terpenuhi. Jika kondisinya terpenuhi di akhir maka dia langsung ke tahapan selanjutnya. Kemudian jika untuk case ini hampir sama dengan adanya gabungan dari if dan while atau looping tadi ada gabungan dari keduanya. Jadi kalau ada case itu dia akan memberikan lebih dari 2 opsi. Bisa nggak kalau kita pakainya case hanya 2 opsi? Ya bisa saja, tapi lebih efisien jika menggunakan if. Kemudian ini adalah contoh flow atau alurnya. Jika kalian udah memahami adanya flowchart dari start hingga nanti ada proses di bawahnya, kemudian ada kalau ada belah ketupat ini dia akan ada if, kemudian ada proses selanjutnya, kemudian ada if lagi, dia melakukan percabangan, kemudian di percabangan itu ada percabangan kembali dan seterusnya hingga ketemu suatu kondisi. Nah, kita kenal istilah baru yang kondisi B adalah flow graph. Flow graph ini dia hampir sama dengan flowchart, hanya saja dia dibuat dengan model yang sedemikian rupa sehingga nanti kita bisa mudah mengidentifikasi. Nah, di flow graph ini dikenal dengan adanya istilah node, edge, dan yang baru adalah region. Node kita kenal tadi adalah suatu kondisi atau suatu titik tertentu yang merupakan prosedural dari suatu fungsi. Kemudian kita tahu edge adalah garis-garis yang menghubungkan antar node ini. Kemudian untuk region adalah region itu wilayah. Jadi kalau kita lihat region ini ada berapa? Regionnya ada berapa? Regionnya ada 4. Region 1 di mana dia di sini. Kemudian ada region 2. Ada region 1 tadi di sini ya. Kemudian ada region 2 daerah sini. Kemudian ada region 3 dan region 4. Region 4 ya yang di luarnya ini. Mencakup semuanya di luar dari
wilayah luar dari ketiga region yang ada. Terus di sini juga dikenal dengan istilah predikat node. Predikat node itu yang seperti apa? Predikat node itu di mana node yang ada titik-titik percabangannya seperti ini. Seperti A, kemudian B. Nah, ini ada keterangannya. Dan jika A atau B kemudian jalankan prosedur X atau selain itu jalankan prosedur Y. Jika A percabangannya X, nanti di B juga ditanyain juga. Jika dia X ya, kalau tidak X ya dia akan menjalankan Y. Nah, ini setiap program itu kita sudah bahas di awal bahwasanya dia akan memiliki jalur-jalur tersendiri yang dimana tiap jalur itu adalah jalur yang independen yang berbeda satu sama lain. Jadi setiap jalur dalam program yang mencakup paling tidak satu set pernyataan atau proses atau suatu kondisi itu disebut dengan independent program path. Contoh independent program path. Path yang pertama kita lihat dia mulai dari 1, 2, 3, kemudian 4, 5, kemudian 10, kemudian ke 1 lagi dan ke 11. Ini yang path yang ini ya. Oke, kita path yang pertama belum ya. Path yang pertama ternyata 1, kemudian dia lanjut langsung ke 11. Jadi 1 ke 11 yang ini. Kemudian path yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 10, kemudian dia ke 1 lagi, kemudian dia ke 11. Ini yang kedua. Selanjutnya itu path yang ketiga 1, kemudian 2, 3, kemudian ada 6, 6 ada percabangannya ke 7, kemudian ke 9, ke 10, kemudian ke 1 lagi, dan terakhir ke 11. Yang ini path ketiga. Path yang terakhir 1, 2, 3, ke 6, ke 8, ke 9, ke 10, dan ke 1, dan ke 11. Ini yang ini agak sedikit terbalik ya tadi ya. Tapi tidak apa-apa sebenarnya sama saja. Hanya saja perbedaannya ada di percabangan di 7 dan 8-nya. Kemudian ini ada keterangan not a path 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 6. Jadi dia setelah dari 10 dia ke 1, kemudian dia ke bawah lagi. Itu bukan sebuah path yang independen ya. Karena path yang independen ya dia hanya bergerak 1, kemudian dia tidak pernah melalui path yang sama kembali. Maksudnya jalur yang ini tidak dilewati kembali. Oke, diingat ya. Jadi kalau ada yang jalurnya ternyata kok dia mengulangi kondisi jalur yang sama di edge yang sama, nanti itu bukan merupakan sebuah path. Oke. Oke. Terus kita mengenal juga adanya cyclomatic complexity. Jadi software metrik yang menggambarkan kompleksitas program. Jadi kita ingin tahu nih, setiap dari path yang ada itu seberapa kompleks programnya gitu kan. Ada yang mengatakan jika kekomplekannya 1 sampai 10 itu sederhana, kemudian 10 sampai 20 itu menengah dan seterusnya. Namun di sini kita tidak mengkategorikan hal tersebut. Hanya kita akan belajar untuk menghitung.
Bagaimana kita menghitung cyclomatic complexity ini? Ada 3 cara, ada 3 eh, acuan yang berbeda yang kita bisa gunakan. Di mana cara pengukurannya, yang pertama dari jumlah regionnya dalam grafik. Kalau dari gambar ini ada 4 region. Benar nggak 4 region gitu kan? Dari gambar ini kita lihat region pertama, kemudian ada region kedua, kemudian ada region ketiga, dan di luar itu ada region 4. Berarti ada 4 region kalau dari menghitungnya dari regionnya. Nah, kalau kita menggunakan edge-nya gitu, kita mau ngitung dari edge-nya. Bisa juga kalau dengan edge-nya rumusnya adalah VG itu jumlah cyclomatic complexity-nya, itu rumusnya adalah E dikurangi N tambah 2. E itu artinya adalah edge-nya, kemudian N adalah jumlah nodes-nya ditambah 2. Ini adalah rumus ya. Jadi rumusnya adalah jika menggunakan edge dan nodes, maka rumusnya adalah E minus nodes ditambah 2. Kita coba hitung. E, berapa E-nya? 1, 2, 3. Maaf, kita ulang. Berapa edge-nya? Edge ini adalah garis-garis yang menghubungkan antara tiap nodes ya. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 edge. Maka dituliskan di sini 11 dikurangi jumlah nodes. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata notesnya ada 9. Dituliskan 9 di sini. Ditambah 2, ini adalah rumusnya. Berarti 11 kurang 9 tambah 2 hasilnya 4 juga. Sama ya, hasilnya 4. Nah, sekarang bagaimana kalau menghitungnya dengan jumlah predikatnya? Jumlah predikatnya yang ada percabangannya. Nah, rumusnya kalau untuk menghitung dengan predikat, itu rumusnya adalah kompleksitinya dihitung dengan P tambah 1. Benar nggak? Kita ada predikatnya ada 3, kita hitung dulu. Predikat pertama ini 1, dia ada percabangan ini dan ini. Kemudian ini yang kedua, dia percabangan ini dan ini. Kemudian ini predikat yang ketiga. Ada percabangan ini dan ini. Berarti ada 3 ya. Ada 3 predikatnya, kemudian ditambah 1. Hasilnya 4 juga. Sama. Nah, itu cara menghitungnya. Terus, nah sebenarnya kalau kita melihat suatu kode program, tentunya di kode program itu kan belum menjadi grafik yang seperti ini ya. Grafik flow graph-nya belum terbentuk seperti ini. Nah, bagaimana sebenarnya flow graph itu dibentuk itu kan? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, di mana di sini ada sebuah pernyataan bahwasanya sebuah prosedur untuk mencari rata-rata, di mana dia akan menghitung rata-rata 100 atau angka yang lebih kecil dari 100 yang masih masuk dalam dalam range tersebut. Kemudian dia juga akan menghitung total jumlah dan total dari angka yang valid. Interface-nya jika dikembalikan itu bisa rata-rata, total input, dan total valid. Yang diterima
adalah angkanya itu ada minimum dan maksimum. Oke, kita lihat jika angkanya 1 sampai 100 tadi di pernyataan seperti itu, dia akan dibentuk dalam sebuah array, kemudian dia akan mendefinisikan dulu rata-rata, total input, tadi yang di interface return-nya yang harus dikembalikan, dan interface untuk asepnya dia akan didefinisikan di sini sebagai satuannya skalar. Nah, kemudian I adalah integer, ini didefinisikan. Kemudian jika I 1, do while berarti jalankan saat kondisinya masih memenuhi, masih di bawah 100, di mana dia ada increment 1, dan jika nilainya minimum dan nilainya lebih kecil dari sama dengan maksimum, maka di increment tambah 1, dan jumlahnya adalah jumlah tambah angka I-nya. Angka I-nya berapa tadi ya? Supaya dia berjalan terus sampai 100. Ini dia istilahkan satu itu yang di awal ini dia mendefinisikan berapa sih sumnya, berapa total inputnya. Kemudian 2 itu mulai melakukan eksekusi ya, di mana 2 ini ada 2 percabangan ya. 2 itu bisa ke 10 atau bisa ke 3. Sama halnya dengan 3 juga bisa ke 10, dan 3 itu bisa langsung ke 4. Begitu seterusnya, dibuat dari pernyataan-pernyataan ini, dibuat prosedur-prosedur yang ada di sini ternyata bisa dibuat seperti ini. Ya, contohnya tadi 2, ternyata 2 ada if di sini, dia diistilahkan dengan do while. Dia 3 juga sama, diistilahkan jika dia total inputnya di bawah dari nilai total input tertentu. Ini akan melakukan eksekusi 10. 10 itu adalah dia melakukan jika total validnya lebih besar dari 0, maka jalankan A, jika tidak maka jalankan B, dan akhirnya 13 di eksekusi merupakan baris terakhir yang dieksekusi. Ini untuk menggambarkan dari yang prosedural pemrogramannya ke flow diagramnya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan penghitungan. Setelah kita berhasil membentuk flow diagramnya, kita akan mencoba berapa cyclomatic complexity-nya dari gambar ini. Nah, dari flow graph-nya itu kita tahu bahwasanya ada 6 region. Benar nggak sih 6 region? Ini ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3, kemudian ada 4, kemudian ada 5, dan yang terakhir ada 6 di keseluruhan yang ada di luar ini. Di regionnya ada 6 ya. Kemudian berapa kalau kita lihat dari predikatnya ada berapa? Berarti kalau kita lihat predikatnya berapa complexity cyclomatic complexity-nya? Kita tahu bahwasanya ada percabangannya ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3, kemudian ada 4, kemudian ada 5. Percabangannya ada 5 dan dituliskan 5 di sini ditambah 1, berarti 6 sama. Nah, untuk yang
penghitungan dengan edge dan nodes ini kalian bisa coba karena sedikit perlu ketelitian di sini. Jadi kalian bisa mencobanya. Nanti kita juga di pertemuan tatap muka kita juga akan coba melakukan penghitungan ini dengan menggunakan edge dan nodes-nya. Kemudian dari cyclomatic complexity-nya kita bisa mengetahui bahwa jumlahnya 6. Berarti kita bisa menentukan independent path-nya. Dimulai dari path 1, dari 1, kemudian 2, kemudian 10, kemudian 12, kemudian 12, kemudian 13. Kemudian path 2, 1, 2, 10, 11, 13, dan seterusnya. Kalian bisa mencoba melakukan independent path ini. Kemudian siapkan kasus uji coba yang akan dijalankan pada setiap basis set. Data harus dipilih agar setiap kondisi dalam predikatnya itu tercakup. Berarti kita kalau mau membuat case atau membuat kasus yang harus diuji cobakan, berarti kita membuat 6 jalur yang berbeda, di mana 6 skenario itu keenamnya itu akan mencakup keseluruhan dari pengujian sistem ini atau sistem atau aplikasi yang sedang dibangun. Oke, ini ada uji coba control structure. Ini ada if, kemudian ada proses lain, dan kemudian proses itu kembali lagi, atau mungkin dia seperti ini bentuknya. Ini dikatakan dengan simple loops atau looping yang sederhana. Kemudian ada juga yang loopingnya itu looping di dalam looping ya. Saat dia loop di yang pertama ini dia melakukan looping, kemudian di kedua dia juga akan melakukan looping. Jadi ada looping di dalam looping. Kemudian ada looping yang terpisah seperti ini, yang dipisahkan. Dia ada looping pertama, kemudian ada looping kedua, atau looping yang tidak terstruktur. Jika loopingnya tidak terstruktur seperti ini, pastikan alurnya itu sudah dicek dan memang punya jalur-jalur yang tidak saling beririsan. Jadi seperti ini. Nah, siapa yang mengetahui jalur-jalur yang tidak saling beririsan itu bisa dikomunikasikan ke para developer atau programmernya, bahwasanya kita ingin mengetahui bahwa apakah ada looping yang ada di dalam sistem ini yang terkategori sebagai unstructured loop. Yang perlu dilihat adalah kondisinya seperti apa, kemudian ada data flow-nya yang mengalir di dalamnya, dan ada loopingnya atau ada perulangannya. Oke, itu tadi untuk menghitung kekomplekan cyclomatic complexity. Nah, sekarang kita coba kalau uji coba black box itu kita kenal tadi yang di awal kita udah membahas ada black box testing dan white box testing. Black box itu kan untuk interface ya, interface yang di-deliver secara sempurna. Nah, mengapa harus dilakukan uji coba black box ini? Karena uji coba black box ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, diantaranya adalah bagaimana validitas fungsionalitas yang diuji coba. Kemudian bagaimana perilaku sistem dan performa yang diuji coba. Jadi kalau sudah dijalankan, bagaimana perilaku dari sistemnya. Apakah dia saat ditekan tombol tertentu, dia memberikan feedback seperti apa. Dan saat dijalankan modul tertentu atau menjalankan tombol tertentu, dia melakukan sebuah penghitungan, bagaimana penghitungannya, apakah menggunakan seluruh resource yang ada dan sebagainya.
Kemudian bagaimana klasifikasi input dapat menjadi kasus uji coba yang baik. Jadi inputnya apa yang diberikan, kemudian hasilnya apa. Apakah sistem sensitif terhadap input tertentu? Misalkan ada angka-angka yang tidak boleh dimasukkan, maka harus diuji cobakan di sini. Misalkan nggak boleh dimasukkan, nggak boleh angkanya lebih dari 10 misalkan. Ya nanti dicoba angkanya 11. Bagaimana data perbatasan diisolasi? Jadi yang di pekan sebelumnya kita sudah bahas, ada bagaimana cara mengidentifikasi perbatasan itu, dan nilai-nilai yang ada perbatasan itu apakah memang sudah benar-benar dijaga gitu. Jadi kalau nilai di perbatasan itu lebih kecil atau lebih besar di atasnya atau di bawahnya, bagaimana perlakuannya terhadap sistem. Bagaimana toleransi tingkat kecepatan data dan volumenya. Kalau kecepatan datanya seperti apa, transfernya seperti apa, pengirimannya seperti apa, volumenya yang di-create seperti apa, apakah besar atau hanya sementara, besar kemudian dihapus karena itu hanya variabel dummy. Kemudian bagaimana kombinasi data tertentu bisa mempengaruhi sistem. Misalkan ada inputnya ada X, Y, dan yang akan menghasilkan Z. Bagaimana nanti kombinasi antara jika dimasukkan angka X tertentu dan Y tertentu, dia berdampak kepada sistem. Nah, kalau teknik uji coba black box ini menurut Pak Beiser tahun 1995, dia membuat sebuah konsep adanya equivalent partitioning, jadi pembagian yang sama rata. Panduannya seperti ini. Jika ada kondisi input memiliki rentan data, satu input yang benar dan dua input yang salah. Jadi kalau ada punya range tertentu ya, dia ada range-nya, kemudian diinputkan saja nilai tertentu dari X ini di sini yang masuk dalam range, dicobakan, kemudian bagaimana range yang ada di sini, kemudian range yang ada di sini diuji cobakan juga. Dua input yang di luar range itu juga diuji cobakan. Selanjutnya, jika kondisi input membutuhkan satu data, satu input yang benar, dan dua input yang salah. Jadi kalau ada dia akan mendapatkan sebuah input, kemudian ada dilakukan penghitungan atau fungsi tertentu dari X, kemudian dia akan keluar menjadi Y. Itu seperti apa? Kemudian kita coba dengan dua input yang salah. Dua input yang salah mungkin bisa jadi dari angka-angka tertentu yang mengakibatkan nilai ini kemungkinannya salah, atau misalnya angkanya dicoba dari 0 atau angkanya coba dari yang angka minus jika tidak diperbolehkan angka minus. Kemudian jika kondisi input berupa bagian dari suatu himpunan, satu input yang benar dan satu input yang salah. Jadi kalau dia merupakan hanya subset dari suatu himpunan, maka diujikannya satu input yang benar yang masuk dalam himpunan tersebut dan satu input yang tidak masuk dalam himpunan tersebut. Kemudian jika kondisi input berupa boolean benar atau salah, boolean itu isinya cuma 1 dan 0 atau benar dan salah, satu input yang benar dan satu input yang salah. Maksudnya adalah jika dia inputnya hanya ada 1 dan 0, maka ya diuji coba nanti yang benar itu yang mana, terus yang salah atau boolean yang keliru itu, atau boolean yang
nilainya 0 atau nilainya 1 yang kita set sebagai nilai yang benar atau nilai yang salah, maka keduanya harus diuji cobakan. Jadi satu input yang benar dan satu input yang salah. Itu cara ngitungnya. Jadi kalau kita dihadapkan sebuah kasus, sebenarnya kasus ini untuk diujikan itu yang mana? Apakah dia kategori yang pertama, yang rentang data ini, ataukah dia masuk ke satu data, atau dia adalah suatu bagian dari himpunan, ataukah yang terakhir adalah benar salah. Jadi nggak semua angka akan kita hitung, tapi ada menurut Bayes ini ada panduannya seperti ini. Nah, kalau untuk menurut Myers itu ada analisis nilai perbatasan. Dia menambahkan untuk pengujian software testing ini. Menurut Myers tahun 1979, jika kondisi input berupa rentan A sampai dengan B, maka kasus uji cobanya mencakup nilai A dan B serta nilai-nilai tepat di atas dan nilai-nilai tepat di bawahnya A dan B. Nah, maksudnya dalam artinya jika kita punya range, gitu ya, kita punya range, ini ada A dan dia ada B, kan berarti yang diuji cobakan pasti nilai yang ada di sini. Kemudian nilai A itu sendiri, nilai B itu sendiri, kemudian nilai yang tepat di atas. Misalkan kalau kita punya nilai 1 dan 6 gitu ya. Berarti nilainya yang tepat di atasnya 1,01, kemudian ada atau 1,1. Kemudian kalau tepat di bawahnya 0,99 gitu. Ini yang tepat di atas atau tepat di bawah. Sama halnya dengan 6 bisa saja. Jadi 6 itu dihitung 6 itu yang 6,01 atau 5,99. Kemudian jika kondisi input berupa sekumpulan angka, maka kasus uji coba mencakup angka minimum dan maksimum, serta angka-angka tepat di atas dan tepat di bawah angka minimum dan maksimum. Kalau misalkan ada angka tertentu, ada sekumpulan 1, 3, dan seterusnya. Berarti yang dihitung adalah angka 1, kemudian minimumnya, kemudian ada angka maksimumnya berapa? 9 misalkan. Kita juga dihitung. Tentunya 1 dan 9 juga dihitung juga. Yang berada di bawahnya atau di atasnya 1, yang berada di bawahnya atau di atasnya 9. Nah, terapkan panduan di atas untuk outputnya juga. Nah, ini kan tadi kita udah lihat input yang diuji. Nanti rentan untuk outputnya juga kita harus ikuti juga. Pastinya kan nanti akan ada, kalau ada rentan inputnya jelas, berarti nanti rentan outputnya juga bisa dibuat panduannya. Kemudian perhatikan juga untuk struktur dataset, misalkan untuk jumlahnya. Jadi misalkan kalau untuk jumlahnya, dia mau mengambil strukturnya seperti apa gitu. Nah, kalau untuk uji coba pada arsitektur atau lingkungan tertentu, tentunya kalau dengan kondisi konvensional tadi kita masih belum menemukan bagaimana cara pengujiannya. Nah, ini ada panduan tambah untuk panduan uji cobanya ada ditambahkan dengan uji coba GUI atau Graphical User Interfaces-nya. Dia bagaimana tampilannya, warnanya seperti apa, tata letaknya seperti apa. Kemudian ada uji coba ke arsitektur klien servernya jika menggunakan klien server. Yang diuji di klien servernya bagaimana? Uji coba fungsi aplikasinya seperti apa. Aplikasinya apakah berjalan dengan normal,
baik itu untuk fungsi yang ada di klien dan di server. Uji coba server ya, bagaimana si server itu menanggapi permintaan request atau permintaan dari kliennya. Kemudian ada uji coba database. Database-nya dicoba dideploy, dilakukan pengaturan dan diberikan inputan data seperti apa. Kemudian uji coba transaksi, bagaimana saat menyimpan sesuatu, mengirimkan datanya, bagaimana akan dijalankan. Kemudian uji coba komunikasi jaringan. Jika kita menggunakan client server pasti akan terkait dengan jaringan. Jika dia dengan komputer lokal, dia kecepatannya seperti apa, saat dilakukan dengan jaringan, hasilnya akan seperti apa. Kemudian dilakukan juga dokumentasi dan fasilitas-fasilitas bantuan jika diperlukan. Kemudian uji coba sistem yang real time. Kan sekarang sudah banyak aplikasi yang harus dijalankan secara real time. Bagaimana dites atau diuji cobakan tasnya, ada tas tertentu atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dilakukan oleh si sistem atau aplikasinya. Kemudian bagaimana behaviornya si aplikasinya atau sistemnya saat diberikan data tertentu, dia akan memberikan respon yang sesuai atau tidak. Kemudian intertasnya, di dalam tas itu bagaimana dia dijalankan. Kemudian sistem itu sendiri yang akan dicek. Kemudian untuk pola dalam uji coba, tadi kita udah tahu panduannya, kemudian ada guideline-nya, kemudian kita ada yang bagaimana pengujiannya, baik itu black box atau white box testing. Nah, sekarang polanya seperti apa? Yang pertama ada menggunakan pair testing. Jadi pair testing itu kita analogikan seperti pair programming. Pair programming itu di mana ada dua orang yang saling bekerja sama melakukan uji coba. Satu mengeksekusi kasus-kasus uji coba yang telah kita buat di cyclomatic complexity tadi yang ada 6 atau berapa yang telah dihitung. Kemudian yang satu lagi menganalisis atau melakukan review, mencatat seperti itu. Yang satunya eksekusi menjalankan kasus-kasusnya, yang satunya mencatat dan menganalisis dan mereview hasil dari temuannya. Kemudian ada separate test interface. Interface yang dibuat khusus untuk melakukan uji coba terhadap kelas atau modul yang hanya terlihat secara internal. Jadi kan kalau internal tidak dapat diakses secara umum, maka dibuatkan separate test interface atau skenario testing, yaitu uji coba dengan menggunakan sudut pandang pengguna dengan cara membuat beberapa skenario penggunaannya. Jadi skenario didapatkan dari mana? Dari cyclomatic complexity tadi. Kita punya berapa pet, kemudian kita buat skenario-nya. Kemudian untuk strategi uji coba, untuk aplikasi-aplikasi, kalau konvensional itu tadi kita masih bisa menggunakan white box atau black box, tapi kadang kita yang untuk pemrograman berorientasi objek gitu kan, kadang kita tidak dapat melakukan pengujian seperti yang dilakukan di konvensional, maka kita solusikannya dengan uji coba unitnya dan uji coba integrasi. Jadi di mana uji coba unitnya tiap kelas dan tiap instance dari kelas merupakan unit. Ini dianggap sebuah unit. Jadi kelasnya yang sudah dibuat itu dijadikan unit. Kemudian enkapsulasi menjadi fokus dari uji coba. Kalau dia terenkapsulasi dengan satu
instance di dalam kelas itu dia kan punya behavior masing-masing. Dia apakah terenkapsulasinya dengan baik atau tidak di pemrograman berbasis ya, di pemrograman berorientasi objek. Nah, uji coba dipicu oleh operasi yang dienkapsulasi dalam kelas dan state behaviornya. Jadi dia diuji coba jika dalam satu kelas diberikan treatment ini, hasilnya seperti apa, kemudian dicoba di tempat lain, dia akan seperti apa. Apakah enkapsulasinya sudah berjalan atau dengan baik atau tidak. Kemudian dengan uji coba integrasi, cara-cara tradisional seperti hierarki, melihat hierarki kontrolnya dari top down atau bottom up tidak memiliki banyak arti atau manfaat karena terkadang prioritas objek tidak dapat dilihat seperti itu karena banyak sekali percabangan-percabangan atau banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Maka dilakukan thread-based strategy, yaitu integrasi beberapa class yang merespon pada satu input atau event tertentu. Atau dengan use-based strategy, uji coba pada satu kelas, independent class dilakukan dengan kelas-kelas lain yang bergantung pada kelas yang telah disusun. Use-based itu biasanya dengan UML dilihatnya. Dan kita bisa lihat juga dari sequence diagramnya. Bagaimana di tiap event atau di tiap titik-titik instan yang berjalan itu mendapatkan input apa, kemudian dia dieksekusi dan dihasilkan output seperti apa. Nah, ini untuk yang strateginya untuk kalau kita melakukan pengembangan yang berbasis aplikasi yang berbasis web. Kalau web sama nggak dengan yang dilakukan sebelumnya? Nah, ada yang berbeda. Contohnya adalah kalau untuk web harus dilakukan uji coba konten atau isinya. Pastinya ya. Jadi kalau membuat web yang diuji ya isinya, kontennya. Kemudian interface-nya, bagaimana antar mukanya, bagaimana desain yang sudah dibuat, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian fungsi tiap komponen dilakukan uji coba unit. Jadi karena di dalam web itu ada juga banyak sekali fungsi-fungsinya, maka bisa dikategorikan fungsi tertentu atau prosedur tertentu dijadikan sebagai unit untuk diuji. Kemudian uji coba navigasi secara keseluruhan. Jadi apakah navigasinya dimiliki kemudian atau tidak. Uji coba konfigurasi lingkungan, termasuk operating sistemnya, bagaimana browsernya, platform yang menggunakannya, sehingga hardware specification yang menggunakan untuk kita uji itu juga harus dilaporkan karena bisa jadi di sistem yang sama dengan hardware di sistem yang sama mungkin OS-nya sama, browsernya sama, platformnya sama, namun hardware specification-nya beda, nanti menghasilkan laporan yang pastinya akan berbeda. Kemudian uji coba keamanan tentunya harus dilakukan uji cobanya, apalagi sekarang kalau di web marak dengan pembobolan. Kemudian uji coba performa, dilihat dari servernya seperti apa. Itu dari saya, semoga di pertemuan temukan nanti kita bisa melakukan diskusi dan kita mencoba untuk melakukan penghitungan kekomplekan dari sebuah flowchart-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.